Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang saya berikan New Life, New Hope. Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat 12. Lukas 24 ayat pertama sampai 12 kita baca gantian. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua sampai ayat 12. Kalau ada hamba Tuhan, ajak kita baca bersama, baca dengan suara yang keras. Amin. Supaya apa? Dapat berkatnya dari Tuhan. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Katakan amin, saudara. Kemarin saya khotbah di satu gereja, khotbah Jumat Agung. Lalu selesai pulang, saya tanya kepada keluarga saya yang hadir, bagaimana pelayanan saya tadi? Dia bilang begini, kita tuh dari dulu sudah tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Dari dulu, dan tiap tahun kita sudah diberitahukan tentang Yesus mati di kayu salib Jumat Agung. Jadi tadi kamu tuh menyampaikan firman Tuhan sesuatu yang kita udah tahu dari dulu. Dan kamu cukup lama bicara tentang Yesus disalib, mahkota duri, ada pakunya, mencucurkan darah gitu. Kanan kiri ada dua orang, begitu-begitu aja. Yang kita butuhin nih Pak, dia bilang begini. Realita dalam kehidupan kami sehari-harinya itu apa? Karena cerita itu mungkin sudah dari sekolah minggu. Kita sudah dengar, tapi realitanya ini dalam kita menghadapi kenyataan hidup, itu yang kami perlu. Waduh saudara, ketika dia jawab begitu saya kaget. Pelayan-pelayan Tuhan di tempatnya hati-hati loh, jemaat sudah makin kritis, jemaat sudah makin dewasa, mereka tahu. Jadi saya juga akan menyampaikan apa makna lewat Paskah kebangkitan Yesus. Tapi saya nggak bisa nggak baca ayat ini. Maka saya suruh kita baca bersama supaya kita ngerti dulu, diingatkan kembali tentang peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan kehidupan sehari-hari kita lewat kebangkitan Yesus. Supaya peristiwa ini bukan menjadi rutinitas kita tiap tahun, karena ini adalah Paskah, hari rayanya orang Kristen. Tapi saya mau kita mendapatkan selalu sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Yang pertama dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita mendapati bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak ada batasnya.
Setelah Yesus mati di kayu salib dan dia dikuburkan, maka hidup Yesus sebagai manusia sudah selesai. Tapi pada waktu dia bangkit di hari ketiga, dia bangkit dalam kehidupan yang baru dengan tubuh yang berbeda sebelum dia mati di kayu salib. Dan kebangkitannya ini memberikan pengharapan yang baru kepada murid-murid Yesus. Kan kita tahu kondisi mereka bagaimana setelah Yesus mati di kayu salib, saudara. Tapi lewat kebangkitannya kita sedang diberitahu bahwa dia Tuhan yang punya kuasa yang tidak ada batasnya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Israel boleh angkat tangan? Ada beberapa yang baru pulang, katanya ada yang baru pulang dari Israel. Pasti masuk tuh ke kubur tuh, nggak ada. Dan biasanya kubur pada zaman Yesus itu jenazah dimasukkan ke dalam sebuah gua, lalu dari luar akan ditutup dengan sebuah batu yang besar. Nah, waktu Yesus bangkit dan ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur, kuburnya sudah terbuka. Dan kubur itu hanya bisa dibuka dari luar. Amin, sudah. Dari luar. Tapi ketika mereka sampai, tidak ada jenazah Yesus. Maka ada yang bilang, oh jenazah Yesus itu dicuri orang. Tapi batu itu terguling tanpa campur tangan manusia. Amin, saudara. Tidak ada yang menggulingkan batu yang cukup berat itu untuk membuka kubur. Nggak ada. Itu kuasa dari Tuhan kita karena dia bangkit. Dan mengalahkan yang namanya kematian, sudah. Ini bicara tentang kuasa yang tidak ada batasnya. Nah, waktu murid-murid lagi meeting, waktu murid-murid lagi adakan kul, waktu murid-murid lagi komsel, Alkitab berkata pintu jendela semuanya terkunci. Tapi Yesus tiba-tiba bisa ada di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang luar biasa lewat kebangkitan Yesus. Yesus masuk ke ruangan kul itu bukan pada waktu anggota kul ada yang lagi ke toilet, jadi pintunya kebuka. Lalu Yesus masuk, kebetulan pas ada orang yang lagi ke toilet. Enggak begitu ceritanya. Pintu lagi tutup, jendela tertutup, rapat. Mereka lagi diem, ketakutan, takut ditangkap. Kalau ketahuan kumpul-kumpul lagi. Tapi Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Sedang memberitahu bahwa kuasa kebangkitan itu terbukti. Amin, saudara. Dan kuasa ini sudah ada dalam diri kita sampai hari ini. Lewat perkataan kita ada kuasa yang akan terjadi. Firman Tuhan yang bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Saudara, ada kuasa dalam perkataan kita loh. Sebab Yesus ada dalam diri kita. Setelah dia bangkit, dia menjadi milik banyak orang yang percaya kepada dia. Seorang ibu yang berkata-kata positif kepada anaknya. Kamu akan jadi anak yang baik, kamu akan jadi anak yang luar biasa, Tuhan akan memberkati kamu. Tiap anaknya ada di dalam penjara. Ini ibu selalu ngomong begitu waktu dia kunjungin anaknya di dalam penjara. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak ada perubahan. Tetap keluar masuk penjara tuh anaknya. Sampai keluarganya bilang, udah mati aja deh nih anak, sudah bikin malu keluarga, percuma. Tapi tidak dengan ibunya. Dia masuk ke dalam penjara, menjenguk anaknya, dia guntingin kukunya, saudara. Dia sisirin rambut anaknya, dia elus kepala anaknya. Pasti Tuhan berkati kamu ya, pasti Tuhan tolong. Kamu pasti jadi anak yang baik. Yang dilihat ibunya keluar masuk penjara. Tapi saudara tahu 20 tahun kemudian ini anak berubah dan jadi pendeta sampai hari ini. Walaupun saudara nggak tepuk tangan, dia tetap jadi pendeta sampai hari ini.
Maka hati-hati sebab kuasa yang tidak ada batasnya itu ada dalam diri kita. Pakai untuk perkara-perkara positif. Seandainya kuasa itu benar-benar ada di mulut kita, Pak Bu, hati-hati loh. Ketika engkau memaki anakmu, tolol, bego, blow on. Kita ngomong sama istri, gak bisa ngapa-ngapain lo jadi istri lo, emang gak berguna lo. Tiap hari, tiap ngomel kita ngomongnya begitu, terjadilah. Siapa yang suka menggemakan lidah akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Artinya ada kuasa yang akan terjadi lewat perkataan kita. Haleluya, saudara. Ada pengusaha beras yang tokonya makin lama makin sepi. Karena persaingan, datanglah dia kepada gembalanya. Kok toko saya jadi sepi ya, apa yang harus saya lakukan? Gembalanya bilang, tiap mau buka toko, doa depan toko. Jangan dibuka dulu pintunya, jangan dibuka dulu gemboknya. Bilang, hari ini tokoku rame. Hari ini pelanggan akan datang, hari ini aku diberkati Tuhan. Nanti pulang tutup toko, doa lagi depan pintu. Terima kasih Tuhan, hari ini tokoku rame, hari ini berasku laku, terpujilah nama Tuhan. Oh gitu Pak Gembala, lakukan tiap hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tetap sepi tokonya. Tapi ini suami istri enggak pernah berhenti berdoa. Menuruti apa kata gembala. Sehingga pada akhirnya kuasa perkataan mereka yang mereka sampaikan kepada toko mereka terjadi. Tiap ada restoran baru di kota itu, semua datang beli beras di dia. Sampai satu waktu pelanggan-pelanggan lama yang sudah tidak lama beli beras di tokonya datang lagi dan dia tanya, Pak apa kabar kok baru kelihatan? Iya kok maaf, saya tuh beli beras selama ini di toko lain tapi pertamanya aja bagus. Lama-kelamaan dicampur jadi gak bagus. Jadi banyak orang komplain makan di restoran saya balik lagi aja lah ke engkau. Begitu saudara. Dan telepon di tokonya nggak pernah berhenti berdering untuk mesen beras. Sampai akhirnya nih suami istri doa sama Tuhan, Tuhan stop, stok beras habis. Karena makin rame tokonya. Walaupun saudara nggak tepuk tangan, itu toko tetap rame sampai hari ini. Ada kuasa lewat perkataan. Tanggal 26 bulan lalu, Maret, saya nggak ada pelayanan, kosong hari Minggu. Tidak pernah terjadi hari Minggu saya nggak khotbah. Karena sebenarnya tanggal 21 Maret saya harus berangkat ke Israel. Bawa rombongan, tapi entah kenapa kata travelnya ada 12 orang mundur Pak. Karena keluarga mereka harus menikah. 12 orang ini adalah 3 keluarga. Jadi sisa cuma 9 orang Pak. Nah mungkin kita berangkat, ya terserah dialah. Tapi pelayanan tanggal 26 sudah saya cancel. Jadi kosong nih. Tapi hari Sabtunya ada satu anggota, satu keluarga telepon saya, Pak besok ada pelayanan enggak? Karena dia ulang tahun saya ucapin dari WA. Pak hari Minggu besok ada pelayanan. Kebetulan kosong, kenapa? Datang dong ke ulang tahun saya di Bogor saudara. Oke, saya bisa. Jam berapa? Pokoknya acaranya mulai jam 11 sampai jam 7 malam. Terserah Bapak mau datang jam berapa. Oke, selesai saya kebaktian di satu gereja sebagai jemaat, saya berangkat. Di tengah jalan lapar nih, belum makan siang. Mampir dulu ke warung di Bogor gitu sebelum ke rumahnya. Tapi hati kecil bilang begini, udah langsung aja ke rumahnya. Dia lagi ulang tahun banyak makanan di rumahnya. Udah makan aja di rumahnya. Ya sudahlah, saya langsung lanjutin, saudara nggak mampir. Sampai di rumahnya bener, orang udah banyak rame. Keluarganya bilang, Pak Yofi mau ngopi dulu atau mau makan? Saya makan ya, lapar. Mau makan Pak, makan. Saya makan. Selesai makan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nih panitia di ulang tahun itu bilang lewat mic, Bapak Ibu sekarang waktunya door prize. Kaget. Oh ada door prize, dia bilang, ada Pak Yofi. Terus satu anggota keluarganya, nih Pak Yofi, nomor door prize-nya buat Pak Yofi, pegang ya Pak? Oke, pegang.
Dia bilang begini, ada 4 hadiah hiburan, juicer segala macam disebut. Ada 2 voucher senilai 1 juta dan ada uang cash. Hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua 5 juta dan hadiah utama 10 juta. Oh, semua tepuk tangan. Ketika saya dengar itu, saya cabut nih nomor undian. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan hari ini kosong. Nggak ada pemasukan ya Tuhan. Kan Tuhan tahu uang jajan saya banyak. Jajan saya banyak nih Tuhan. Kalau boleh, dapat dong Tuhan. Cuma ngomong gitu, kalau boleh kosong itu. Cuma lapor sama Tuhan. Udah. 4 hadiah hiburan lewat, nggak dapat. 2 voucher hadiah utama, voucher senilai 1 juta lewat. Hadiah utama uang cash 1 juta, saya nggak dapat. Yang 5 juta juga nggak dapat. Tinggal yang 10 juta nih. Aduh, tinggal 1 nih. Tapi sebelum itu dilakukan, tiba-tiba ada satu tamu bilang begini, saya boleh nggak usul? Yang 10 juta itu dijadikan 5 orang aja, jangan 1 orang. Jadi 1 orang dapat 2 juta. Wah, yang lain, wah setuju, tepuk tangan semua. Dalam hati, thank you Tuhan. Peluang makin besar. 2 juta pertama nggak dapat. 2 juta kedua nggak dapat, sampai 2 juta yang kelima nggak dapat. Pasti saudara berharap pasti Pak Yofi dapat nih gitu. Udah dong, pupuslah harapan. Saya masukin lagi, thank you Tuhan, kalau nggak lewat door prize ya nggak apa-apa. Aku bersyukur, tetap kok Tuhan baik, masukin kantong. Udah nih, tiba-tiba saudara, yang ulang tahun bilang begini, saya tergerak 1 lagi deh dari saya karena saya ulang tahun. 10 juta buat 1 orang saja, tidak dibagi lagi. Wah, semua teriak, tamu-tamu teriak semua. Amin, amin, senang semua. Saya panggil anak saya, si kecil saudara perempuan. Nah, kamu yang ambil ya, cabut ya. Ya ambil, cabut. 230 337. Pak, Bu. Itu nomornya Yofi Hendiawan. Saya berdiri, saya maju, tapi tiba-tiba anggota keluarga bilang, Dek kamu salah kali, coba ulang. Saya berhenti lagi saudara. Coba kamu lebih jelas lagi. Dia ulang lagi, 230 337. Semua pada ngeliat nih, siapa yang dapat nih, siapa yang dapat. Dari belakang, karena saya duduk belakang. Saya, wah semua teriak. Dia bilang begini ulang tahun, ya yang dapat pendeta saudara sesuai amal ibadahnya, kata saudara. Saudara, itu Tuhan bisa lakukan itu. Sorry saya sebut jumlahnya supaya lebih meyakinkan. Bukan untuk jadi kesombongan, saudara. Untungnya saya ibadah duluan. Tadi mengutamakan Tuhan. Cuman ngomong Tuhan, kosong hari ini gak ada pemasukan. Cuman kalau boleh Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Dia bisa berkati kita dengan berbagai macam cara. Dengan cara-cara yang tidak pernah terpikir. Itu kan yang Alkitab bilang. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, gak pernah timbul dalam hati. Semua disediakan. Kalau disediakan berarti apa? Tinggal ambil, tinggal nikmatin, ini minum nih udah disediakan buat saya. Tinggal ambil, kapan aja saya haus, saya tinggal ambil. Udah disediakan. Tapi disediakannya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi dulu orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan cari-cari berkat. Tapi yang kita lakukan mengumpulkan berkat demi berkat karena semuanya udah disiapin Tuhan buat kita. Tuhan itu memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Tidur aja diberkati Tuhan, apalagi waktu kita lagi di toko, waktu kita lagi dagang, waktu kita lagi bisnis, waktu kita sedang melakukan sesuatu. Ada kuasa yang tidak ada batasnya. Lewat kebangkitan Yesus, pakai kuasa itu, nikmatin kuasa itu. Sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan mukjizat lepas mukjizat. Yang kedua saudara,
Dari ayat ini sedang memberitahu kepada kita saudara, bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Malaikat Tuhan perlu mengingatkan kepada perempuan-perempuan ini, kamu ngapain di sini? Cari orang yang hidup di antara yang mati. Emang kamu gak ingat bahwa dia pernah mengatakannya, bahwa anak manusia itu harus disalibkan oleh orang berdosa, tapi di hari ketiga dia akan bangkit. Masa kamu gak ingat? Oh iya, Yesus pernah ngomong begitu. Malaikat Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa apa yang Yesus katakan itu sudah terjadi. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ada kuasanya. Makanya pegang ayat firman Tuhan itu dengan kenceng. Saya pernah bersaksi berkali-kali di tempat ini. Waktu saya jadi hamba Tuhan. Berangkat jadi hamba Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu ayat saya pegang kenceng sampai hari ini. Karena keluarga saya bilang, mau makan apa lu jadi pendeta? Mendingan lu kerja daripada jadi pendeta. Gak punya gaji, gak punya jaminan, gak ada kepastian. Kerja aja lu daripada jadi pendeta. Mau makan batu lu sama pasir. Tapi ayat itu saya pegang. Engkau majikan lu Tuhan, aku hambamu. Engkau majikanku, engkau yang gaji aku. Kebutuhan, keperluan dalam hidupku, engkau yang cukupin lu. Karena engkau majikan. Aku mau menjadi hambamu Tuhan, bukan hamba manusia, hambamu. Dan terbukti apa yang jadi kebutuhan keperluan dalam hidup saya semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Saya gak pernah minta-minta, saya gak pernah kekurangan, gak pernah kelaparan ketika saya jadi hamba Tuhan. Amin. Gede begini bukan karena makan batu sama pasir. Gede begini karena apa? Makannya banyak. Pendeta cuma kenal 3 rumah. Rumah Bapa di surga, rumah Tuhan gereja, sama rumah makan. Bapak ini adalah salah satu orang yang suka ngajak saya ke rumah makan. Apalagi gembala dan ibu gembala saudara. Aduh, selalu kalau pelayan di tempat ini, mau makan apa? Kalau di Surabaya, Pak mau makan apa? Chinese food, Korean food, Japanese food, Italian food, mau makan apa Pak? Disebutin semua negara. Saudara. Boleh nggak soto Madura? Begitu. Saudara. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Mami saya sakit kanker payudara, sudah dioperasi. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Itu ayat hidup. Saya menyaksikannya dalam kehidupan mami saya. Saat dia takut, saat dia khawatir, saat dia cemas akan penyakitnya. Kondisinya makin drop. Dia tahu obat-obatan. Ini obat paru-paru. Cancer udah sampai di paru-paru. Ini obat dosisnya ditambah. Mungkin dari 10 mg jadi 20 mg. Cancernya makin ganas. Dia tahu. Di saat dia tahu, takut, bingung, cemas. Drop. Kalau udah begitu saya suka sedih. Sudah. Lihat mami saya nangis terus, ketakutan terus. Saya panggil pembina-pembina rohani saya. Karena rumah saya dengan gereja saya itu jaraknya cuma 100 meter. Kak tolong dong kak doain mami saya. Kak tolong dong kak bikin kebaktian. Kak tolong dong kak ajak pujian penyembahan. Oh mereka datang gantian doain mami saya. Kalau sudah datang didoain, kalau sudah datang memuji Tuhan bersama-sama, mami saya jadi kuat, bersuka cita. Amin. Yofi, mami percaya Tuhan akan sembuhkan mami. Mami harus semangat, mami harus kuat. Wah dia catat itu ayat-ayat firman Tuhan, dia suka nyanyi sendiri. Dan waktu itu terjadi dalam hidup mami saya, kondisinya kuat. Sudah. Dia nggak pucat, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan banyak aktivitas. Tapi yang namanya manusia, saudara, suka naik turun imannya, saudara. Dia mulai takut lagi, mulai khawatir lagi, mulai cemas lagi, drop lagi, saudara. Jauh sebelum ilmu kedokteran mengatakan bahwa hati yang gembira, kalau seseorang lagi sakit, tapi dia tetap yakin bahwa dia bisa sembuh, dia tetap bersuka cita, antibodi dalam diri orang itu naik 2 kali lipat. Kalau antibodinya naik 2 kali lipat, maka antibodi itu akan melawan virus penyakit sehingga menang dan virus dikalahkan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sakit, takut, bingung, cemas, khawatir terhadap penyakitnya, antibodinya makin melemah. Kalau antibodinya yang melemah, virusnya yang makin kuat. Sehingga orang itu akan dikalahkan oleh penyakitnya. Jauh sebelum ilmu kedokteran menemukan hal itu. Firman Tuhan kita udah kasih tahu duluan. Maka kalau ada yang sakit, saudara, tetap bersuka cita, tetap beriman, tetap beribadah, tetap percaya.
itu obat yang manjur. Tapi kalau engkau patah semangat, kering tulangmu, maka tetap bersukacita apapun yang terjadi Pak Bu. Amin. Supaya enggak osteoporosis. Biar dengkulmu tetap baik, enggak kehabisan minyak. Engkau tetap bisa berjalan dengan baik. Engkau tidak rematik. Ada yang mengadakan penelitian, kalau Alkitab bilang semangat yang patah keringkan tulang. Jangan-jangan ini sumber penyakit tulang. Semangat yang patah, nggak ada gairah hidup, nggak ada sukacita. Ini sumber penyakit tulang. Apalah saudara sebutannya nama penyakit tulang itu? Itu Alkitab sudah kasih tahu. Alkitab itu hidup. Semakin engkau banyak tahu kebenaran firman Tuhan, engkau tinggal ngomong sama Tuhan. Kan firman-Mu yang bilang Tuhan. Penjaga Israel adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Pasti engkau jagain aku. Pasti engkau jagain anakku yang lagi kuliah di luar kota. Pasti engkau jagain anakku yang lagi kuliah di luar negeri. Karena firman-Mu yang ngomong begitu. Kita jadi tenang. Ketika kita klaim firman Tuhan itu, maka dia Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Kita tahu nih hafal Mazmur 91, kita tinggal ngomong dalam segala sesuatu. Kan Mazmur 91 ngomong begini Tuhan, ngomong begini Tuhan, ngomong begitu Tuhan. Pasti engkau lakukan Mazmur 91 dalam hidupku. Maka dia Tuhan yang akan melakukannya dalam hidupmu. Apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan, pasti dia kerjakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Lewat kebangkitan, Yesus sedang memberitahu bahwa kuasa kebangkitan itu berlaku bagi setiap orang. Dalam peristiwa dari ayat-ayat yang kita baca tadi, setelah perempuan-perempuan itu melihat kubur kosong, mereka lari balik menemui siapa? Ke-11 murid Yesus dan saudara-saudara lain yang lagi berkumpul. Mereka bilang, kubur terbuka, kubur terguling pintunya, aku masuk dan jenazah Yesus nggak ada. Alkitab berkata, saudara, ada banyak orang yang diberikan kabar itu, mereka menganggap apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu omong kosong. Nggak percaya mereka. Tapi Alkitab bilang ada satu orang yang ketika dengar itu, responnya cepat. Siapa namanya? Petrus. Begitu dia dengar, dia lari ke Alkitab, lari ke kubur. Dan dia lihat benar tinggal kain kafannya doang. Benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Saudara, tiap minggu saudara dengar firman Tuhan. Kita punya gembala yang sama. Mau gembala pembina, mau gembala rayon, mau gembala lokal di tempat ini, gembala kita sama. Pendeta yang khotbah, sama khotbahnya semua dengar. Pemimpin puji-pujiannya sama. Lagu-lagunya juga sama. Tapi waktu kita pulang nih dalam ibadah yang jam 9, ada yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, ada yang diberkatinya biasa-biasa aja, bahkan ada yang tidak diberkati sepanjang minggu. Kenapa bisa jadi beda? Semuanya tergantung dari respon kita setelah kita kebaktian di hari Minggu. Kalau saudara punya respon cepat, apapun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, engkau pulang dan lakukan. Percaya saudara, Tuhan juga akan cepat melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Sesuai apa yang menjadi doa-doa saudara. Petrus responnya cepat, tapi yang lain omong kosong nih. Ngayal nih, cuman gara-gara sedih mereka, berhalusinasi mereka. Berapa banyak anak Tuhan begitu, nih pendeta bisa-bisa pendeta aja nih. Hati-hati loh, sekarang banyak pengajaran yang sedang menggoyahkan iman kita. Tadi pagi saya dikirimin lagi ada seorang hamba Tuhan dari Israel, dia bilang saudara, saya sudah tanya kepada rabi-rabi yang ada di sini, saya lagi ada di Israel. Saya tanya tentang perpuluhan, dan mereka sebut, ternyata perpuluhan itu sudah tidak mereka lakukan di sini. Mereka bilang perpuluhan itu perjanjian lama udah gak perlu. Jadi kalau ada perpuluhan, ada gereja yang ngomongin perpuluhan itu bisa-bisanya gereja, bisa-bisanya pendeta. Jengkel benar saya saudara dengarnya saudara. Pakai diposting lagi gitu.
Dia tanya sama rabi-rabi yang sampai hari ini mereka aja nggak percaya kalau Yesus sudah datang. Nanyanya sama mereka. Sampai hari ini aja mereka masih menunggu Mesias datang. Kok nanyanya sama mereka gitu. Ada banyak jemaat yang makin banyak bertanya sama saya. Ada muncul-muncul tuh di postingan di TikTok, di Instagram tuh. Kalau ada jemaat tanya begitu, Pak, Bu, selama ini bayar perpuluhan nggak? Kembalikan perpuluhan nggak? Dikembalikan. Saya kembalikan, Pak Yo. Maka saya tanya ada pengajaran begini. Benar gak sih, Pak? Bapak kembalikan perpuluhan, punya Tuhan. Bapak diberkati Tuhan. Diberkati, Pak. Udah jangan dirubah. Berarti apa yang Bapak lakukan benar di hadapan Tuhan. Betul? Betul? Kalau saudara bikin kue, ada 10 kue. Dan satu kue ini menjadi kue andalan saudara di toko saudara. Ada satu anak Tuhan punya toko. Namanya Iti Bakery. Dia punya kue andalan, satu kue legend itu saudara. Yang warnanya hijau. Saya kalau dikirimin kue itu ke rumah saya, itu saya paling suka. Kue bolu gitu tapi dilapis sama sesuatu yang warnanya hijau. Itu kue andalan dia. Yang kalau Natal, kalau Idul Fitri, sampai dia sudah tutup, tidak terima lagi. Karena terlalu banyak orderan, karena itu kue legend. Dan dia tahu, dia akan selalu buat kue itu, karena ini kue andalan dia. Saya percaya kalau ini yang punya toko Iti Bakery bilang, udah ya kita bosen deh, udah 15 tahun bikin kue itu, udah kita ganti aja sama kue yang lain. Kira-kira tokonya akan tetap rame atau akan jadi sepi? Tapi kenapa? Nggak ada kue andalan. Saudara yang biasa masak nih, punya restoran. Masak, garamnya sudah saudara takar setengah sendok untuk kue tiaw. Gue bereksperimen, gue kasih 2 sendok, coba-coba gitu. Kira-kira makin banyak yang beli atau makin banyak yang komplain? Maka kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Jangan digoyahkan dengan yang lain. Haleluya saudara. Suami istri nanya tentang perpuluhan sama saya. Saya berantem nih, berdebat sama istri saya. Saya sebagai suami bilang, udahlah kita gak usah kembalikan perpuluhan ke gereja kita udah kaya. Mendingan kita bagi-bagi aja. Dia nanya sama saya, bisa gak Pak Yofi saya bagi-bagi aja ke gereja-gereja kecil? Atau ke hamba-hamba Tuhan? Terus dia pakai ngomong lagi, kan Pak Yofi juga hamba Tuhan. Saya bisa kasih ke Pak Yofi. Dia rayu saya loh saudara. Kalau saya serahkan nih jadi hamba Tuhan, gede perpuluhannya saya tahu. Dia punya 3 restoran. Bener, gereja kamu tuh udah kaya. Mendingan kamu bagi-bagi aja kepada hamba-hamba Tuhan. Biar saya dapat gitu. Tapi kan saya salah di mata Tuhan. Saya bilang selama ini kamu kembalikan di tempat itu karena kamu beribadah di situ, kamu diberkati Tuhan gak? Diberkati Pak Yofi, Om Yofi. Dari punya 1 jadi 2, punya 2 jadi 3. Yang membuat kamu sudah diberkati nggak usah dirubah. Nggak usah sok bantuin Tuhan. Untuk bagi-bagi perpuluhan ke gereja-gereja susah, ke hamba-hamba Tuhan. Yang kamu bagi ke mereka itu punyanya Tuhan, itu haknya Tuhan. Jangan sok ngebantuin Tuhan, nanti kamu curi kemuliaan loh. Kamu anggap kamu berkati gereja itu. Kamu yang menganggap kamu berkati hamba Tuhan itu. Padahal yang kamu pakai untuk memberi kepada gereja dan hamba Tuhan itu uangnya Tuhan. Kalau kamu sudah taruh di situ karena kamu jemaat itu, sudah taruh di situ. Nikmatin yang 90% dari Tuhan. Kalau mau kasih gereja susah, gereja yang kecil, gereja di daerah, hamba Tuhan yang membutuhkan, ambil dari yang 90%. Ada pengajaran yang bilang, daripada balikin ke gereja perpuluhan, bantu dulu orang tua, bantu dulu keluarga yang susah. Kenapa harus ambil dari yang 10% sih? Karena engkau punya yang 90%. Kenapa engkau tidak rela ambil dari yang 90% untuk nolong keluargamu, untuk memberkati orang tuamu? Kenapa harus yang punya Tuhan? Haleluya, saudara. Ada kok dalam Alkitab, kecuali perpuluhan tidak ada di dalam Alkitab. Baru saya salah mengajarkan ini kepada saudara. Ada yang bilang itu perjanjian lama. 10 perintah Tuhan perjanjian lama. Yang salah satunya hormatilah orang tuamu. Engkau mau anakmu tidak menghormati engkau dengan tidak melakukan 10 perintah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Kenapa sih manusia suka memilah-milah?
Betul saudara? Saya kepengen jemaat Tuhan di tempat ini tidak tergoyahkan untuk tetap melakukan firman Tuhan. Ada banyak pengajaran yang Alkitab sudah kasih tahu. Hati-hati di akhir zaman. Muncul nabi-nabi palsu. Dengan ajaran-ajaran yang palsu. Hati-hati lu saudara. Teman saya hamba Tuhan banyak cerita tentang apa yang mereka alami. Mereka bilang, ya lu tahu gak sekarang? Lu yang selama ini lu tahu minyak urapan itu apa? Dioleskan kepada yang sakit atau untuk memberkati rumah. Lu tahu gak ada pengajaran baru? Minyak urapan itu suruh diminum. Kalau mau sembuh, minum minyak urapan. Bayangin sudah. Kita jadi suruh jauhin gorengan, suruh minum minyak. Saya tidak mengecilkan kuasa Tuhan, tapi itu nggak ada dalam Alkitab. Perlu kita kaji ulang, perlu kita doakan, perlu kita bertanya sama Tuhan. Kita minta roh menimbang segala sesuatu. Tidak terima mentah-mentah. Tapi kalau ada dalam firman Tuhan, berarti itu yang Tuhan mau. Haleluya, saudara. Respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi lewat kebangkitannya hari ini, kita diingatkan ada kuasa yang tidak terbatas, yang sudah ada dalam diri kita. Tetap setia kepada Tuhan, maka kuasa itu akan semakin besar dalam hidupmu. Ingat apa yang dia bilang, yang dia catat dalam firman Tuhan, pasti akan digenapi, pasti akan dikerjakan. Wah, Alkitab kita hidup, saudara. Jauh sebelum hal-hal terjadi, kitab Wahyu sudah memberitahu akan terjadi. Penyakit sampar, peperangan, semuanya terjadi. Saudara. Nanti di akhir zaman, orang akan makan, minum, kawin dan mawin. Itu terjadi sekarang. Semua jenis makanan bermunculan. Betul saudara? Saudara ke Kelapa Gading, itu pusatnya makanan. Kanan, kiri, depan, belakang. Tinggal mau makan apa ada. Ada yang namanya es goreng. Selama saya hidup saya gak pernah dengar ada es digoreng. Ini ada es goreng. Muncul semuanya. Kegenapan firman Tuhan. Akan ada penyakit sampar yang ganas. Kita baru COVID aja udah babak belur saudara. Sekarang ada penyakit baru lagi apa namanya makbrur atau apa-apa gitu sudah. Aduh. Tapi kita bisa tahu, Alkitab udah kasih tahu nih. Hebat firman Tuhan. Terjadi. Berarti kita nggak salah mengikuti Yesus. Haleluya saudara. Dan yang ketiga lewat kuasa kebangkitan. Miliki respon yang cepat terhadap firman Tuhan. Apa yang dia bilang, lakukan saja. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan berkuasa itu akan selalu memberkati hidup kita dengan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkati kita pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.